Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Rahma dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan sinopsis novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli dengan kajian feminisme. Pasti pada teman-teman sangat familiar dengan novel Siti Nurbaya ini, karena novel ini pernah difilmkan pada tahun 1942. Film ini disutradarai oleh Lee Taek-swi. Topik yang diangkat pada novel ini yaitu mengenai perkawinan paksa, perselisihan antara nilai timur dan barat, perjuangan melawan adat, isu hak perempuan, pertentangan antara baik dan buruk, kesulitan, cinta di tengah ekonomi dan sosial. Cerita Siti Nurbaya ini dimulai dengan kisah cinta Siti Nurbaya dan Syamsu Bahri yang sangat tulus. Mereka saling mencintai dan berencana menikah. Namun kebahagiaan mereka segera terganggu ketika orang tua Siti Nurbaya, khususnya ayahnya, Datuk Maringgih, memaksanya untuk menikah dengan seorang pedagang kaya bernama Syamsuddin. Syamsuddin jauh lebih tua dari Siti Nurbaya dan sama sekali tidak mencintainya. Tetapi ia terpaksa menerima pernikahan tersebut demi menghormati kehendak orang tuanya dan tradisi yang mengikatnya. Di sisi lain, Syamsu Bahri sangat mencintai Siti Nurbaya dan tidak menerima kenyataan bahwa mereka harus berpisah karena pernikahan dipaksakan oleh orang tua Siti Nurbaya. Syamsu Bahri merasa sangat marah dan kecewa dengan keputusan tersebut. Ia merasa bahwa dirinya adalah pilihan yang tepat untuk Siti Nurbaya, bukan seorang pria tua yang hanya mengandalkan kekayaan seperti Syamsuddin. Meskipun demikian, ia tidak bisa berbuat banyak karena tekanan sosial dan adat yang begitu kuat. Setelah pernikahan antara Siti Nurbaya dan Syamsuddin terjadi, kehidupan Siti Nurbaya berubah menjadi sangat tidak bahagia. Syamsuddin, meskipun kaya raya, adalah seorang suami yang tidak peduli pada perasaan istrinya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan kekayaannya. Siti Nurbaya tertekan dalam pernikahan itu, terkurung dalam kehidupan yang penuh dengan penindasan dan penderitaan. Meskipun begitu, perasaan cinta antara Siti Nurbaya dan Syamsu Bahri tidak pernah hilang. Syamsu Bahri yang tidak bisa melupakan Siti Nurbaya akhirnya kembali ke kampung setelah beberapa waktu pergi merantau. Ia mencari cara untuk bertemu dengan Siti Nurbaya meskipun tahu bahwa pernikahan mereka tidak dapat diubah. Syamsu Bahri merasa bahwa Siti Nurbaya masih membutuhkan kebebasan untuk memilih dan hidup bahagia bersama dirinya. Suatu ketika, Syamsu Bahri berhasil bertemu dengan Siti Nurbaya secara diam-diam. Mereka berbincang tentang keadaan yang sangat sulit ini, dan Syamsu Bahri mengatakan bahwa ia masih sangat mencintainya dan berharap mereka bisa bersama. Siti Nurbaya meskipun masih mencintai Syamsu Bahri merasa sangat tertekan. Ia tidak bisa keluar dari pernikahannya dengan Syamsuddin karena adat dan kehormatan keluarga yang mengikangnya. Namun pertemuan mereka menambah luka di hati Siti Nurbaya yang semakin merasa terjepit dalam kehidupan yang tidak ia pilih. Ketegangan semakin memuncak ketika Syamsuddin mengetahui bahwa Siti Nurbaya dan Syamsu Bahri telah bertemu. Syamsuddin yang merasa dirinya telah dihina dan dicurangi menjadi sangat marah. Ia menyalahkan Siti Nurbaya atas pertemuan tersebut, meskipun sebenarnya ia tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Ia merasa bahwa istrinya telah mengkhianatinya dan merasa terhina karena kedatangan Syamsu Bahri ke dalam hidupnya. Syamsuddin yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menghadapi Syamsu Bahri. Ia menuduh Syamsu Bahri sebagai penyebab kesulitan dalam hidup Siti Nurbaya dan merasa sangat terhina dengan pertemuan mereka. Pada saat itulah pertengkaran hebat antara Syamsuddin dan Syamsu Bahri terjadi. Syamsuddin mengeluarkan kata-kata kasar dan penuh kebencian, sementara Syamsu Bahri juga tidak tinggal diam, merasa marah karena perlakuan tidak adil yang diterima oleh Siti Nurbaya. Pertengkaran ini melibatkan emosional yang sangat tinggi dari kedua belah pihak, di mana Syamsuddin dengan kekayaannya dan Syamsu Bahri dengan cinta tulusnya bertarung untuk mendapatkan perhatian dan kasih Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya melihat kedua pria tersebut bertengkar merasa sangat hancur dan perangkap. Ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan pertengkaran itu. Karena hidupnya selama ini memang dipenuhi dengan keputusan orang lain yang tidak pernah bisa ia tentukan sendiri. Ia merasa sangat putus asa karena ia sangat mencintai Samsu Bahri, tetapi pada saat yang sama ia terikat oleh pernikahan yang dipaksakan dengan Samsudin yang meskipun kaya tidak pernah memberinya kebahagiaan. Pertengkaran antara Samsudin dan Samsu Bahri menggambarkan kontras yang tajam antara kekuatan uang dan kekuatan cinta. Samsudin yang tidak memiliki cinta dalam hidupnya hanya mempergunakan kekayaannya untuk mengendalikan Siti Nurbaya. Sementara Samsu Bahri yang mengandalkan cinta sejati merasa bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan pada Siti Nurbaya. Meskipun ia tidak sekuat Samsudin dalam hal materi. Pertengkaran ini mengungkapkan ketidakberdayaan Siti Nurbaya yang terperangkap dalam dunia patriarki dan tradisi yang sangat kuat pada masa itu. Setelah pertengkaran ini, Siti Nurbaya semakin merasa tertekan. Ia tidak bisa keluar dari pernikahan yang penuh dengan penderitaan. Sementara cinta sejatinya dengan Samsu Bahri juga hanya bisa berakhir tragis. Keputusannya yang paling sulit adalah menerima kenyataan bahwa hidupnya sudah tidak memiliki kendali lagi. Pada akhirnya, Siti Nurbaya memiliki jalan tragis untuk mengakhiri penderitaannya.